hanya buat kekayaan. Jenglot itu adalah leluhur kami dan saya harus nyiapin darah kerbau. Pembakaran mobil mewah milik pedangdut populer Via Valen sepertinya bukan peristiwa biasa. Selain soal kejahatannya, ada aroma mistik di balik kejadian mengejutkan itu. Sebab polisi menemukan sejumlah tanda-tanda metafisika. Mulai dari tulisan aneh di tembok yang seperti mantra, hingga ditemukannya jenglot di dalam tas pelaku. Tapi benarkah pembakaran ini akan diikuti serangkaian teror horor untuk sang biduan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini tolong pemadam kebakaran cepet kesini, Bu. Oh, aku takut ini apinya ke rumah terus nyebar dek sebelah rumahku ada tetangga juga. Ini katanya tadi ada yang bakar. Lihat ya, polisi lagi jalan ke sini. Jadi siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, kamu kena. Astagfirullahaladzim. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 30 Juni 2020 dini hari pukul 3:19 waktu Indonesia Barat di samping rumahnya di Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya selang beberapa jam setelah pembakaran mobil mewah milik Via Valen, polisi menemukan banyak benda mistik di balik peristiwa ini. Saat datang ke lokasi kejadian, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji juga melihat ada rangkaian tulisan di tembok yang tak membentuk sebuah kalimat. Tulisan-tulisan itu lebih menyerupai mantra mistik yang misterius. Ini sekarang sedang proses pemeriksaan yang terduga yang melakukan. Kenapa saya katakan terduga? Karena sampai saat ini si terduga ini belum mengatakan apa-apa, masih pura-pura gila lah. Enggak kenal, cuman ini Mas Oni ini yang tahu kalau ada tuh sama yang pegawai apa tuh yang lihat kalau mobil kebakaran dia teriak-teriak. Tidak hanya tulisan serupa mantra yang ditemukan di tembok tidak jauh dari lokasi kejadian, sebab jejak yang lebih miris, polisi juga menemukan benda-benda mistik lain di dalam tas pelaku. Ada jenglot bambu kuning yang ruasnya bertemu atau dalam bahasa spiritual disebut sebagai pring petuk, serta sepotong kain warna kuning. Setelah kita amankan itu di tas terduga ini itu ditemukan satu, itu ada paspor, terus ada bambu kuning itu, bambu petung itu ya mungkin diameternya ada 15 cm ya. Terus ada kayak semacam boneka gitu ya, boneka kecil gitu ya, kalau ya mirip-mirip kayak model-model jenglot gitulah, seperti itulah. Itu di satu tas termasuk juga ada
namanya kayak semacam kain warna kuning. Di kalangan para spiritualis, jenglot diyakini sebagai benda mistik paling klinik, memiliki kekuatan supranatural yang tinggi, meski merawatnya pun juga tidak mudah. Tapi seperti apa pandangan Ki Pranalewu tentang jenglot yang dipercaya sakti? Jenglot kebanyakan orang memperkirakan itu adalah makhluk misteri, makhluk bunian, makhluk yang berdampak memiliki kemampuan supranatural. Tapi untuk saya pribadi, saya menafsirkan jenglot adalah hasil karya yang dihasilkan oleh setan. Dari bentuknya, jenglot itu sudah menyeramkan. Jenglot itu menakutkan. Nah, itulah yang mau diperlihatkan oleh bangsa-bangsa setan, bangsa-bangsa jin untuk membuat kita takut. Nah, pada saat kita takut melihat jenglot, disitulah mereka akan masuk untuk membuat pikiran-pikiran kita menjadi negatif. Nah, kalau manusia bisa membuat hasil karya patung, nah mereka pun jauh lebih pintar dengan menggunakan kemampuan mereka untuk membuat seolah-olah ini adalah sesuatu makhluk yang bisa hidup dan lain sebagainya. Padahal ya itu hasil karya dari setan. Kalau menurut saya pribadi. Walaupun banyak di luar sana percaya jenglot itu adalah makhluk katanya buat kekayaan. Nah, saya punya jenglot tuh ada belasan loh. Tapi saya nggak kaya-kaya, belum kaya-kaya. Artinya gini loh, kalau kita percaya dengan benda bisa mendatangkan khasiat, bisa mendatangkan manfaat, jatuhnya kita sudah syirik. Mereka yang bergerak di dunia mistik memang sangat yakin keberadaan jenglot sebagai sesuatu yang hidup, meski bentuknya serupa boneka yang tak bergerak-gerak. Dari bentuknya yang seram, jenglot berasal dari sebuah kurun di masa lampau. Berikut ini pembuktian yang dilakukan Nano QB, seorang indigo yang mengoleksi jenglot. Ini suatu jenglot yang masih aktif, yang masih hidup, energinya masih ada, dan ini real. Saya akan membuktikan jenglot yang masih aktif. Nah, ini jenglotnya. Ya. Jadi kita taruh lonceng ini dan dia akan jadi terdengar suara lonceng. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini lonceng bukan apa, dia memang masih aktif ketika dia tempat-tempat yang mewangian. Spiritualis yang juga percaya keberadaan jenglot sebagai penopang batin adalah Ki Yudi. Ia seorang paranormal yang memiliki beberapa jenglot. Pemilik banyak benda mistik ini menganggap jenglot yang dimiliki merupakan leluhurnya dari masa lalu. Nah, ini beberapa koleksi kami. Sosok. Iya, apa ini? Ini sosok jenglot. Jenglot itu adalah leluhur kami. Jadi beliau membantu menyupport kami sebagai benteng perisai. Jenglot dari leluhur kami. Jadi jenglot itu banyak cerita, emang beliau kelakuannya nggak bagus, jadi nggak diterima dengan bumi. Nah, tapi
jenglot-jenglot kami ini leluhur. Dulu adalah pembela Indonesia, beliau mempunyai ilmu anti tembak, anti ini. Langsung kecium bau wanginya ini. Ini leluhur kami. Rawat jenglot bagi Ki Yudi memang tidak boleh sembarangan. Apalagi ia percaya jenglot miliknya merupakan jelmaan leluhur. Ia bahkan harus menyiapkan darah kerbau untuk mendapatkannya. Ada yang cowok, ada yang sepasang, tapi kami kok nggak boleh nyebutin. Jadi begitu datang itu masuk dalam mimpi, dia mau, saya mau kerabuan, saya mau kedatangan, dan saya harus nyiapin darah kerbau. Untuk satu jenglot satu, jadi saya harus nyembelih kerbau satu, darahnya buat perlengkapan mewujudkan beliau ini. Kalau nggak saya sakit badannya setengah fly gitu. Ada beberapa, kain ini tidak untuk dijual tapi sebagai peralatan buat kami ini. Sisi supranatural kami. Kalau orang dalam supranatural, kalau beliau mampu dia bisa diperbudak untuk mewujudkan uang gaib. Penggiat spiritual yang juga memiliki jenglot adalah Ki Kusumo. Ia bahkan memperlakukannya dengan sangat hormat, bahkan mengeluarkannya dari tempat persemayamannya dengan hati-hati penuh kelembutan. Kalau sekarang tuh ada orang bedain, ada itu betara karang, ada itu jenglot. Kalau menurut saya mah itu cuma bahasa aja. Beda-bedanya para pemain, para orang-orang yang bergerak dalam bidang ini menyatakan oh yang itu jenglot, oh itu betara karang. Itu bisa-bisanya mereka aja sih. Jenglot itu adalah orang yang zaman dulu. Jadi belajar ilmunya ilmu karang. Ilmu karang itu ilmu tingkat tinggi, keilmuan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tradisional. Bukan ilmu agama tapi ilmu tradisional. Ilmu ini kalau udah masuk tahap tertentu, tahap tertinggi itu sampai rambutnya tidak putus, kulitnya tidak bisa disobek, sehingga pada saat kematiannya itu jangankan badannya, kain kafannya aja utuh, tubuhnya tidak dimakan tanah, dan dalam proses tersebut dia mengecil, mengkirut sampai akhirnya sebesar seperti yang kita lihat barusan. Bagi Ki Kusumo, jenglot memang bukan sekedar benda mistik. Ia termasuk yang percaya bahwa jenglot adalah sesuatu yang hidup. Berasal dari manusia sakti yang tubuhnya menyusut sehingga seperti umumnya makhluk hidup butuh makan. Itu yang membuat Ki Kusumo selalu menyiapkan darah dengan golongan darah O yang dibeli dari Palang Merah Indonesia. Kalau dikatakan hidup, ciri-ciri makhluk hidup adalah pertama menerima rangsang. Jadi pada hari-hari tertentu jenglot ini bisa menerima rangsang. Misalnya saat musim dingin, kalau terlalu dingin, kadang-kadang saya suka dengar berarti hidup. Dia menerima rangsang dari sekitar. Ada lagi menerima rangsang lain lagi. Kalau dia sedang malam-malam tertentu ya, didekatkan dengan api. Kita dekatkan dengan api. Itu dia biasanya akan tercium bau harum. Artinya keberadaan yang di dalam itu dia tahu, oh ada api ini. Jadi dia merespon. Makan dan minum. Jenglot itu juga sama, makan dan minum. Hanya saja makan dan minumnya beda seperti manusia. Jenglot itu makan darah O. Jadi kita biasanya beli di PMI, nanti darahnya itu ditaruh dan itu akan habis. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, ini udah mati masih hidup? Menurut saya ini mah hidup, bukan mati. Penemuan jenglot
pada tas pelaku pembakaran mobil mewah milik Via Valen membuat publik kembali membicarakan jenglot sebagai benda mistik yang penuh misteri. Inilah boneka warna hitam yang dipercaya sebagai makhluk hidup. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.